kelihatan. Bolos Bu. Kalian nggak boleh bolos ya. Iya, ya. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, apakah ada yang masih ingat tentang materi yang kemarin? Saya Bu, Iya, Mbak Masih tentang apa? tentang kebiasaan diri dalam kebutuhan. Betul sekali, Mbak Masih. Jadi materi yang kemarin tentang kebiasaan diri dalam kebutuhan. Apakah ada yang masih ingat tentang kebiasaan diri dalam kebutuhan itu apa? Lupa. Ya, jadi kebiasaan diri dalam kebutuhan itu suatu proses penyesuaian individu terhadap kebutuhan dan situasi melalui pengulangan perilaku hingga menjadi kebiasaan. Nah, materi kita hari ini tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini akan peserta didik mampu mendefinisikan pengertian sumber daya alam di Indonesia, mampu membedakan sumber daya alam di Indonesia, dan mampu menyebutkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu memutarkan video tentang potensi sumber daya alam, apakah ada yang tahu apa sih sumber daya alam itu? Ya, Mbak Ida. Sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam atau bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, betul sekali Mbak Ida. Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di bumi yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya Ibu akan merupakan video tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Diperhatikan nanti bisa dicatat ya, anak. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat ditemukan bumi serta dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Sumber daya alam berdasarkan kelestariannya dibagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resources. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya tanah, air, dan air. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya gas, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama sumber daya alam hutan, kedua sumber daya alam tambang, ketiga sumber daya alam kemaritiman,
ini nanti kalian kan sudah menerima kabar ya. Nanti kabarnya itu kalian dapatkan di sini. Kabar itu termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui atau sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Itu ya. Baik, karena waktunya sudah selesai, nanti kalian perwakilan harus ke depan. Perwakilannya nanti bisa saja dong, misalkan nanti bisa bagian, nanti yang maju bisa bagian. Nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dan menyampaikan gambarnya di sini. Ayo silakan maju. Perwakilan satu. Ayo, Bapak sih hasilnya ini. Ada kembali kan belum presentasikan hasilnya. Oh, presentasikan dulu. Iya, presentasikan dulu. Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusi kalian mulai dari bagian dulu. Ada pertanyaannya dulu ya. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat pulih kembali dalam waktu yang relatif singkat dan tidak akan habis jika dikelola dengan bijak. Terus yang kedua ini, sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat
Connected. Diperbarui seperti hutan dan air, serta yang tidak dapat diperbarui seperti mineral dan bahan bakar fosil. Di Indonesia, potensi SDA meliputi hutan yang kaya keanekaragaman hayati, tambang yang menghasilkan mineral seperti emas dan batu bara, serta pemandian yang menyimpan sumber daya laut seperti ikan dan udang. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Mila sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang potensi sumber daya alam. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya membuka. Baik, semoga pelajaran yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Bapak Isa. Jadi dengan adanya sumber daya alam di